Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. bersuci wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu yaitu anak laki-laki. Kemudian abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, pembahasan tema tentang kembali ke hadis Nabi SAW. Tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam, kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, ada Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, ada Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Ahikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan sekali lagi kami mengajak para pemirsa sekalian untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca kami. Nah, barakallahu fikum. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil MA Hafizahullahu Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Martapura, Kalimantan, dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Dan sebelum kita sapa beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana antum sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya Ustaz. Alhamdulillah. Nah, mengikuti selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Dan sekali lagi kami mengajak Anda untuk memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan saat ini di layar kami. Nah, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, langsung bacakan pertanyaan pertama dari Zahiyah Jannah di Riau, Kota Batam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ana selalu keluar masuk dari perusahaan disebabkan lingkungan kerja dan sholat kurang terjaga dan sebelum menerima pekerjaan itu Ana selalu menanyakan tentang sholat. Apa dikasih waktu? Namun setelah masuk tidak sesuai yang dikatakan. Dan perusahaan yang Ana inginkan sudah setahun lebih namun tidak ada panggilan. Sedangkan Ana suka karena dapat info dari teman yang bekerja di perusahaan tersebut. Waktu sholat cukup lama dan pakaiannya pun juga tertutup. Apakah Ana termasuk orang yang tidak bersyukur dalam hal ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, ya, perlu kita pahami bahwasanya sholat merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Ya, rukun kedua dari rukun Islam. Dan sholat merupakan perkara yang sangat agung, perkara yang sangat besar di dalam agama kita. Ketika seorang muslim ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah, tentu ini adalah kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang sangat
luar biasa yang Allah berikan kepada hamba tersebut dan tidak semua orang mendapatkan hal tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan yang ditanyakan tadi tentang masalah beliau tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan sholat, maka ini tentu kita seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat, tidak boleh meninggalkan sholat. Maka dilihat, kalau seandainya ada pekerjaan yang lain yang lebih baik dan bisa Anda dapatkan, maka ya kalau seandainya pekerjaan yang sedang dikerjakan ini tidak bisa mengerjakan sholat, maka tinggalkan, ambil pekerjaan yang lain yang lebih layak. Tetapi kalau seandainya pekerjaan ini memungkinkan Anda untuk sholat, diberikan waktu untuk sholat, kemudian Anda seorang wanita, maka tidak ada masalah kalau seandainya tidak berjamaah. Kalau seandainya dia adalah seorang wanita, maka tidak ada masalah kalau seandainya dia tidak berjamaah. Tapi yang terjadi permasalahan adalah kalau seandainya beliau adalah seorang pria, kemudian tidak memungkinkan waktu untuk sholat berjamaah. Ya, tidak dikasih kesempatan untuk sholat berjamaah. Sholat bisa, tetapi sholat berjamaah tidak bisa. Maka di sini para ulama melihat, kalau seandainya dia bisa mencari pekerjaan yang lain, maka carilah pekerjaan yang lain. Tapi kalau seandainya mencari pekerjaan yang lain susah, kemudian ya kalau dia keluar dari pekerjaan ini tidak ada nafkah yang bisa dia berikan kepada keluarganya, karena pada saat ini mungkin begitu susah mencari pekerjaan, maka dalam hal ini para ulama mengatakan ini termasuk uzur seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan pekerjaan lain dan susah mencari pekerjaan lain, maka termasuk uzur meninggalkan sholat berjamaah. Ini kalau dalam konteks dia tidak bisa sholat berjamaah. Tapi kalau tidak bisa dia melaksanakan sholat saja tidak bisa, maka tidak boleh dia bekerja di sana, karena dia akan melalaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasihat saya pertama meminta kepada perusahaan agar diberikan keluangan waktu untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak bisa, ya maka meminta kepada perusahaan agar dia diberikan waktu untuk sholat, karena itu haknya. Dan itu perusahaan harus memenuhi. Ya. Kalau seandainya Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang lain, maka itu tentu lebih baik. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, Ustaz. Jazakallahu khairan atas nasihat dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya. Dari Muhammad Diga Gursida di Kota Tangerang, Banten. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ana dari dulu sudah punya komitmen untuk selalu menjalankan sunnah sholat syuruk setiap pagi. Namun akhir-akhir ini bolong-bolong. Apakah Ana termasuk orang yang merugi ya Ustaz? Karena tidak konsisten menjalankan ibadah tersebut. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya mengenai tentang masalah sholat syuruk. Ya, sholat syuruk ini sebetulnya dia adalah awal waktu sholat duha. Sholat syuruk ini adalah awal waktu sholat duha. Para ulama berselisih tentang fadilah sholat syuruk ini. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas, bahwasanya fadilahnya adalah seperti ibadah haji dan umrah sempurna. Para ulama berselisih tentang fadilah yang didapatkan bagi orang yang melaksanakan sholat syuruk. Yang benar, fadilahnya hadis yang berbicara tentang fadilah sholat syuruk, hadisnya lemah. Hadisnya adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu, kita katakan sholat syuruk itu apakah ada? Dia adalah awal waktu sholat duha. Dia awal waktu sholat duha. Adapun fadilahnya, wallahu taala a'lam, yang disebutkan di dalam hadis Anas seperti pahala haji dan umrah sempurna, maka ini fadilahnya lemah.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mengetahui sholat syuruk itu adalah awal waktu sholat duha, maka tidak mesti seseorang mengerjakannya di awal waktu. Bisa dia kerjakan di jam 8 pagi, jam 9 pagi. Dan tentunya di waktu-waktu yang agak panas, itulah waktu yang paling bagus melaksanakan sholat duha. Maka kalau seandainya di awal waktu tadi tidak bisa, karena kebiasaannya demikian, maka kerjakan di pertengahan. Yang penting sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Sebelum masuknya waktu sholat zuhur, Anda boleh masih mengerjakan sholat duha. Sehingga jangan fokus pada di awal pagi saja atau di awal waktu. Maka sholat duha itu panjang waktunya. Ya dari awal sampai sebelum tergelincir matahari atau sebelum masuk waktu yang terlarang. Maka disitulah ya kesempatan seseorang mengerjakan sholat duha. Kemudian yang kedua, ya, agar ibadah itu tidak terputus-putus di dalam melaksanakannya, hendaklah seseorang melaksanakannya secara kontinu walaupun sedikit. Itu lebih baik, ya, ketimbang dia beribadah dengan jumlah yang banyak, bilangan yang banyak, tetapi sering terputus-putus. Maka kalau seandainya Anda merasa berat dengan melaksanakan ibadah tersebut, ya, maka laksanakan 2 rakaat, ya. Melaksanakan dua rakaat itu lebih baik, ya. Karena amalan yang paling dicintai Allah adwamuha wa in qalla, yang kontinu, yang rutin dikerjakan walaupun sedikit. Oleh karena itu, kalau seandainya berat melaksanakan sholat duha lebih dari 2 rakaat, ya 4 rakaat, maka kerjakan yang paling ringan, yaitu 2 rakaat. Ringankan bacaannya, sehingga seorang tersebut tidak memiliki rasa beban, rasa berat ketika dia melaksanakan sholat duha, dan itu lebih baik, ya, dan terus-menerus dia lakukan ketimbang dia rakaatnya banyak, bacaannya panjang misalnya, kemudian sering terputus-putus. Maka agar tidak terputus-putus ibadah kita, ya, lakukan ibadah tersebut, ya, sedikit tetapi rutin. Kemudian yang kedua adalah, ya, tentu sebab terputusnya seseorang dari sebuah ibadah biasanya disebabkan kalau tidak ada unsur maksiat sebelumnya, ada perbuatan mungkar yang kita kerjakan, karena perbuatan mungkar itu berdampak kepada amal soleh. Maka seseorang bertaubat, meminta ampun kepada Allah dari perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Dengan itu menjadikan dia tambah semangat lagi beribadah. Dengan cara beristighfar, meminta ampun kepada Allah, atau dengan cara bertaubat, menyesali perbuatan dosa yang dia kerjakan. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang seseorang itu nggak sempat mengerjakan ibadah tersebut yang dulunya sering, kadang-kadang karenanya ada kesibukan yang begitu banyak. Maka seorang muslim hendaknya dia pandai-pandai mengatur waktunya, jangan sampai perbuatan dunia ini, ya, tidak memberikan ruang bagi dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pandai-pandai kita mengatur waktu kita khususkan di sela-sela kesibukan kita tersebut untuk melaksanakan sholat duha, karena tidak membutuhkan waktu yang banyak, cuma sekitar 5 menit sampai 7 menit seseorang sholat duha, maka disisakan waktu untuk melaksanakan sholat duha tersebut. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa beramal soleh. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ummu Kholis di Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Salah satu guru saya yang mengajarkan ilmu hadis pernah bilang perihal hadis tentang membaca surat Al-Kahfi. Ternyata setelah diteliti perawinya ada yang rusak katanya. Katanya di hadisnya tidak dikhususkan di hari Jumat, namun hadisnya yang sahih itu jika kita membaca surat Al-Kahfi itu terhindar dari fitnah Dajjal, bukan disinari antara 2 Jumat ataupun antara dia dan Ka'bah. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana menyikapi hal tersebut? Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ada 2 masalah, ya, berkaitan dengan masalah surah Al-Kahfi, masalah fadilah, masalah kapan dibaca waktunya.
Adapun kapan dibaca waktunya, ya surah Al-Kahfi itu boleh dibaca hari apa saja, tidak mesti malam Jumat, tidak mesti hari Jumat. Adapun hadis yang mengkhususkan bacaan pada malam Jumat atau hari Jumat, maka hadis ini adalah hadis yang bertentangan dengan jalur-jalur yang sahih. Jalur-jalur yang sahih tidak menentukan bilangan hari atau penetapan hari. Maka boleh dibaca surah Al-Kahfi itu setiap hari apa saja. Baik itu hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, Selasa, Senin, Ahad, Sabtu, maka silahkan. Maka tidak ada permasalahan. Maka silahkan dia memilih dari hari-hari tersebut. Adapun penentuan harinya, itu riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang sahih yang tidak menentukan hari. Adapun fadilah, ya betul ya, fadilah yang sahih adalah boleh terhindar dari fitnah Dajjal. Adapun yang disebutkan tadi, ya itu terdapat di dalam lafaz-lafaz dalam riwayat-riwayat yang tidak kuat, ya dalam riwayat yang tidak kuat. Intinya orang yang membaca surah Al-Kahfi mengamalkannya, maka insyaallah dia akan terhindar fitnah dari Dajjal. Kemudian kapan dibaca? Silahkan dibaca hari apa saja, hari Senin, Selasa, Rabu, tidak mesti malam Jumat atau hari Jumat. Apakah boleh dibaca pada hari Jumat, malam Jumat? Ya silahkan, boleh. Silahkan seseorang membacanya malam Jumat, membacanya hari Jumat, ya silahkan. Tidak ada penentuan pengkhususan hari tertentu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron. Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Trisnawan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa perbedaan antara masalah furu, khilafiyah dan bid'ah ya Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Masalah furu, khilafiyah dan bid'ah Ustaz. Dan bid'ah. Ayo. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, masalah furu itu apa? Ya, ulama usul fikih berselisih tentang pengertian usul dan furu. Ya, banyak ya perbedaan pandangan tentang masalah makna usul dan furu. Yang paling bagus dalam hal ini adalah Dr. Sa'ad As-Sisri. Beliau punya ya tulisan masalah ini tentang masalah usul dan furu. Dan beliau berkesimpulan di kitab beliau tersebut bahwasanya masalah usul adalah masabata bidalilil qat'i. Sebuah masalah yang berdasarkan dalil yang qat'i, yang pasti. Adapun masalah furu ya adalah sebuah masalah yang ditetapkan dengan dalil dhanni. Dengan dalil dhanni itu masih memiliki beberapa mungkin penafsiran, ya, kemungkinan, ya. Maka inilah makna al-usul dan furu', ya. Bukan makna usul itu permasalahan usul ada permasalahan akidah, furu' itu adalah permasalahan fikih, tidak demikian. Ya, walaupun ada juga yang menafsirkan demikian. Tetapi makna usul dan furu', ya, usul itu adalah ditetapkan dengan dalil yang qat'i, sedangkan furu' itu ditetapkan permasalahannya dengan dalil dhanni. Adapun masalah khilafiyah adalah masalah perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama, dimulai dari para zaman sahabat, ya, generasi setelahnya tabi'in, atba'ut tabi'in sampai pada zaman kita sekarang. Maka itu disebut dengan masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah ini ada khilaf itu yang mu'tabar, yang berdasarkan dalil dianggap khilafnya, ada khilaf itu tidak dianggap karena tidak ada dalil sama sekali, karena tidak ada pijakan sama sekali. Ya, maka khilaf itu tidak dianggap. Maka kalau khilaf yang dianggap, inilah khilaf yang tidak boleh seseorang yang mencela orang lain yang berpendapat demikian. Dia cukup hanya menjelaskan mana yang rajih, mana yang kuat, ya, dalilnya apa, bantahannya apa terhadap orang yang menyelisihi pendapatnya. Nah, maka boleh seseorang ketika terjadi khilaf menjelaskan yang rajih, yang kuat menurutnya, dalil-dalilnya dia paparkan, kemudian juga bisa dia membantah dalil orang yang menyelisihinya tanpa mencela, menghina orang yang berpendapat demikian. Sekedar dia membantah dalil lawannya, maka tidak ada masalah, selama dia tidak menghina orang yang berpendapat demikian. Adapun khilaf yang tidak mutabar, yang tidak dianggap, tidak berdasarkan dalil, maka boleh kadang pelakunya itu ditahdzir, ya, diperingati. Ya, kenapa? Karena tidak berdasarkan dalil. Ya. Pertama, khilaf antara ahlu sunnah misalnya dengan selain ahlu sunnah, dengan orang Rafidhah misalnya.
Ketika orang Rafidah mencela sahabat, kita tidak mencela sahabat. Maka khilaf mereka dengan kita adalah khilaf mereka tidak dianggap sama sekali. Ya, karena mereka tidak berdasarkan dalil, bahkan menyelisih dalil-dalil yang sahih. Maka boleh kita cela pelakunya. Ini tidak boleh. Perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang bisa membawa seorang kepada kekufuran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah mereka di dalam Al-Qur'an. Kenapa Anda katakan sahabat itu kufur? Kenapa Anda katakan sahabat itu semacam ini, ya. Maka ini adalah khilaf yang tidak berdasarkan dalil. Ya, maka pelakunya boleh dicela, boleh dihina, ya, karena bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih. Ini masalah khilafiyah. Adapun masalah bid'ah itu adalah sesuatu perkara baru di dalam agama. Sesuatu yang baru di dalam agama tidak berdasarkan dalil. Ya, tidak berdasarkan dalil yang sahih. Ini mana bid'ah? Ya, perkara baru dalam agama tidak berdasarkan dalil sahih. Ya, ta'rif ini diambil dari hadis Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Barang siapa beramal sebuah amalan yang bukan dari kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Ya, di dalam sebagian riwayat, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengadakan sesuatu perkara baru dari perkara agama kita, maka perkara baru tersebut tertolak. Berdasarkan hadis ini, para ulama mengasih ta'rif pengertian bid'ah adalah sesuatu perkara baru di dalam agama yang tidak berdasarkan dalil yang sahih. Maka itu adalah bid'ah. Ya, bukan bid'ah itu berkaitan dengan perkara dunia, bukan ini maksudnya. Walaupun secara bahasa itu bid'ah, tapi bukan itu pembahasan bid'ah di dalam agama kita. Pesawat terbang itu tidak ada zaman Nabi. Tetapi ini bukan bid'ah perkara agama, ya, ini ada perkara dunia, maka ini bukan pembahasannya. Ya, bukan pembahasannya. Sehingga pembahasan bid'ah itu hanya berkaitan dengan perkara agama. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, syukron, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Nah, mengikuti Islam, a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kembali untuk jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Bisa kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Sri Kandi Asma di Kabupaten Aceh Tengara. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ketika berobat mendatangi orang kampung yang katanya bisa mengobati, namun sesampai di sana orang tersebut mengetahui perkara goib tentang pasien. Apakah hal tersebut termasuk dukun? Karena di awal saya tidak tahu tentang metode pengobatannya dan mohon nasihat dan solusinya Ustadz. Jika mau berobat yang terlepas dari hal tersebut, niat berobat sebagai ikhtiar untuk hamil, bagaimana caranya agar tidak terjatuh ke perkara tersebut Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, apakah itu termasuk dukun? Orang yang mengetahui perkara gaib? Iya. Dukun itu di antara pengertiannya adalah iddia ilmul gaib. Seorang dukun itu adalah mereka mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib. Maka kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, maka dia adalah dukun. Maka dia adalah dukun di dalam pengertian kita. Oleh karenanya, ya, siapapun yang mendatangi seseorang dan dia mengatakan saya tahu perkara gaib, maka itu adalah seorang dukun. Dan kita dilarang untuk mendatangi dukun. Ya, kita dilarang untuk mendatangi dukun. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man ata kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Di dalam sebagian riwayat, ya, "Man ata kahinan lam yuqbal lahu shalah 40 yawman." Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendatangi dukun dan dia membenarkannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun hadis ini dipersisikan sanadnya. Kemudian juga dalam sebagian riwayat bahwasanya disebutkan bahwasanya barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia tidak membenarkan, tidak diterima salat baginya selama 40 hari. Dan ini termasuk juga dosa yang besar, ya, dosa yang sangat besar seseorang mendatangi dukun. Kalau
terjadi akibat tidak tahu, maka kalau Anda sudah di tengah-tengah pengobatan Anda tahu dia dukun, maka berhenti, langsung pergi. Ya, langsung pergi tinggalkan tempat tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kedepannya adalah ketika Anda ingin berobat ya pemacam, maka tempuhlah dengan jalur-jalur syar'i. Di antara jalur syar'i itu di antaranya adalah jalur medis. Datanglah ke dokter, ke rumah sakit, ke ahli ya, dokter kandungan dan semisalnya. Ini saya tidak punya anak, apa yang harus saya lakukan? Atau dengan cara ya syar'i ya, sains tidak medis, bisa seseorang dengan cara ya pengobatan herba dan semisalnya yang ahli. Maka dia ya sepak terjangnya, apakah dia misalnya datang ke pengobatan herba atau pengobatan kampung, lihat ya bagaimana ibadahnya, bagaimana orang ini benar apa tidak, maka tanyakan sama orang-orang yang mengerti tentang keadaannya. Jangan asal kita mendengar berita dari satu orang ya, kemudian kita tidak tahu keadaan orang ini ya, maka ditanyakan ya kepada orang yang terpercaya. Ditanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada orang yang alim, orang yang berilmu. Ustaz, gimana menurut antum fulan ini di desa ini, dia katanya bisa mengobati, terus maka ditanyakan. Kalau seandainya ustaznya bilang itu tidak boleh, itu dukun, maka jangan datang, karena banyak dukun itu berkedok ya, dia bisa mengobati, bisa menyembuhkan penyakit dan seterusnya, padahal dia dukun dan dia tidak mengerti apa-apa. Maka saran saya sebelum datang ya kepada ya misalnya kepada tenaga yang bukan tenaga medis, ya maka ditanyakan kepada orang-orang yang terpercaya, orang yang alim, orang yang berilmu ya, sehingga kita tidak salah di dalam memilih pengobatan. Maka pengobatan itu boleh seseorang mengambil pengobatan dengan cara syar'i, datang meruqyah dirinya, berdoa kepada Allah, meruqyah, atau datang kepada orang yang mungkin ahli dalam pengobatan herba dan semisalnya, atau dia datang kepada ahli medis ya, pengobatan medis kepada dokter kandungan dan semisalnya ya. Sehingga ke depannya itu harus sangat berhati-hati, jangan sampai terulang semacam ini, datang kepada seorang dukun. Adapun yang sudah terjadi, Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaktahuan kita. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat ya. Taib, kita angkat pertanyaan pertama via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ini Pak Ustadz mau bertanya. Ya, silakan Bapak Rusdi. Iya Pak Rusdi dari Riau. Ini Pak, di dalam melaksanakan sholat, biasanya kita kan azan dulu Pak. Ketika azan kita menggunakan boleh katakan toa yang bisa mendengar jaraknya mencapai 2 km. Tapi ketika kita membaca ayat, itu mereka tuh juga menggunakan toa Pak. Sehingga mengganggu bagi jemaah orang yang melakukan sholat di tempat lain. Misalnya di tempat itu kan berdekatan dengan surau. Ketika di surau itu ada juga melaksanakan sholat Pak. Jadi ketika bunyi ayat, mereka membaca ayat Alhamdulillah begitu kuat sampai sehingga selesai sholat menggunakan toa, mengganggu Pak, terganggu ketika orang di dalam rumah ataupun di surau itu melaksanakan sholat. Itu bagaimana tuh Pak? Baik. Cukup Bapak pertanyaannya? Ya, itu aja Pak. Mungkin bisa diulang pertanyaannya? Tentang bagaimana hukum azan dengan toa, Ustadz? Iya, itu aja. Ya, dan ketika misalkan membaca ayat dengan toa gitu mengganggu masyarakat lain, itu juga bagaimana hukumnya, Ustadz? Apakah ada batas-batasannya? Halo Pak. Ya, Bapak masih bersambung? Ya, silakan. Bisa diulang Bapak, mohon maaf. Bukan membaca ayatnya Pak, ketika azan memakai toa. Hukum azan memakai toa. Dia melaksanakan sholat, membaca sampai akhir Pak, dia menggunakan toa Pak. Oh, sholat sampai akhir menggunakan toa gitu Pak ya? Iya Pak, sehingga waktu azan itu kan bersamaan Pak. Waktu azannya bersamaan, baik. Sehingga ya, misalnya 2 kilo hingga terdengar, sehingga mengganggu jemaah yang berada di luar, misalnya di surau. Gitu Pak. Baik. Baik ya, bisa difahami Ustaz Afan? Ya. Baik ya, cukup Bapak, Bapak Rusdi ya? Iya. Ya, mohon didengar di televisi jawaban Ustaz insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Ya. Silakan Ustaz.
Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, perlu kita pahami bahwasanya azan itu untuk memanggil orang yang di luar untuk datang ke masjid atau datang ke musalla. Makanya disyariatkan azan itu dikeraskan sehingga didengar oleh orang-orang yang wajib untuk mendatangi sholat ke masjid atau ke musalla. Oleh karenanya para ulama mengatakan azan itu harus dikeraskan, ya, harus dikeraskan. Kemudian yang kedua adalah masalah qomat dan membaca ayat, ya, membaca ayat suci Al-Qur'anul Karim. Apakah harus dikeraskan? Tidak harus. Ya, tidak harus seseorang qomat itu dikeraskan, dan juga tidak harus ya ketika membaca ayat di dalam masjid itu dengan mikrofon. Maka kalau seandainya membaca ayat di dalam sholat berjamaah yang mana suaranya itu mungkin mengganggu masjid yang di sampingnya, masjid yang di sekitarnya, maka hendaklah dia pelankan. Sehingga masjid yang di sekitarnya pun juga tidak terganggu dengan tawa yang begitu keras ya ketika dilaksanakan sholat berjamaah. Ya, maka jangan sampai saling mengganggu antara satu masjid dengan masjid yang lain, antara satu musholla dengan musholla yang lain, sehingga nanti tidak menimbulkan kekhusyuan di dalam salatnya, dan juga tidak mengharuskan ketika seseorang berada di dalam salat berjamaah, seorang imam itu harus bacaannya didengar oleh orang di luar masjid. Tidak harus, karena qomat dan salat berjamaah itu diperuntukkan untuk orang yang sudah berada di dalam masjid, sehingga tidak mengapa kalau seandainya suaranya tidak keluar, ya, tidak keluar masjid. Ketika qomat pun juga demikian, karena asalnya dia peruntukkan untuk orang yang berada di dalam masjid. Oleh karena itu perhatian ya bagi orang yang memiliki musalla atau memiliki masjid, ya jangan sampai ketika qomat kemudian ketika mulai membaca ayat suci Al-Qur'an sangat keras misalnya dan mengganggu kekhusyuan di masjid yang di sampingnya. Karena berapa banyak di tempat kita ini kadang-kadang masjid itu berdekatan, musholla itu berdekatan, jarak mungkin 300 meter, 400 meter, ada masjid, ada musholla berdekatan misalnya. Maka jangan sampai akibat kedekatan musholla dan suara yang sangat keras mengganggu satu musholla dengan musholla yang lainnya. Dan juga Allah Ta'ala alam, ya ini harus juga ada aturan dari mungkin pemerintah setempat ya yang mengatur penggunaan tawa dan semisalnya. Ya khususnya di dalam ketika qomat dan ketika dilaksanakan sholat berjamaah ya. Dan ini tentu harus ada wewenang waliul amr yang bisa mentertibkan ya agar satu masjid dengan masjid lain tidak terganggu. Ya, wallahu Ta'ala alam. Masya Allah, nah Ustaz Syukron, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Rusdi di Riau. Semoga bisa difahami Pak Rusdi, barakallahu fikum. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membaca bismillah di kamar mandi ketika akan berwudu, Ustaz? Terus pertanyaan kedua, jika suami pernah mengatakan seperti ini, Ustaz, misal saya ceraikan kamu, apakah perkataan seperti ini bisa jatuh talak, Ustaz? Jazakallahu khairan. Bisa diulang? Ibu, mohon maaf, bisa diulang di pertanyaan kedua? Perkataannya, misal saya ceraikan kamu, gitu. Pakai kata misal gitu, Ustaz. Baik, cukup ya, dua pertanyaan, baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jazakillah khairan atas pertanyaannya ya tentang masalah bahwasanya masalah cerai ya. Yang pertama tadi saya lupa. Yang pertama tentang hukum membaca bismillah di kamar mandi. Membaca bismillah, taib. Hukum membaca bismillah di kamar mandi apa hukumnya? Pertama, membaca bismillah di kamar mandi atau membaca zikir jika dibutuhkan itu tidak mengapa. Contoh misalnya
ketika Anda bersin di dalam kamar mandi, kemudian Anda mengucapkan Alhamdulillah, maka insya Allah tidak mengapa kalau ada hajah. Atau misalnya ada orang mengetuk pintu Anda, misalnya ibu Anda misalnya mengetuk pintu rumah Anda, kebetulan Anda pada saat itu di dalam kamar mandi, kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum, Anda jawab Waalaikumsalam, kemudian Anda kasih tahu berada dalam kamar mandi, maka insya Allah tidak mengapa. Karena ada hajah, ada keperluan mengucap zikir-zikir semacam ini, maka ini tidak mengapa. Nah, bagaimana dengan mengucap bismillah ketika berwudu? Bismillah ini bagian dari zikir dan dia bagian dari ayat Al-Qur'anul Karim. Apakah boleh membaca bismillah? Secara asal boleh. Ya, membaca bismillah maka insya Allah tidak mengapa ketika seorang berada di dalam kamar mandi ketika ada hajah. Tetapi apakah disunnahkan membaca bismillah ketika berwudu? Ini pertanyaannya sebetulnya. Ketika berwudu emang khilaf ulama tentang masalah membaca bismillah. Apakah disunnahkan membaca bismillah ketika berwudu ataukah tidak disunnahkan? Terjadi khilaf ulama dalam masalah ini. Pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling kuat wallahu taala alam, dan ini yang saya yakini bahwasanya tidak disunnahkan membaca bismillah ketika berwudu. Tidak disunnahkan membaca bismillah ketika berwudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah tidak ada dalil yang memerintahkan. Adapun dalil-dalil yang menyuruh mengucapkan bismillah ketika berwudu, semua dalilnya adalah dalil yang lemah. Ada 9 sahabat yang meriwayatkan hadis membaca bismillah ketika berwudu, semua riwayatnya adalah riwayat-riwayat yang sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan. Oleh karena itu tidak disunahkan membaca bismillah ketika berwudu karena dalilnya lemah. Ya, semua dalil yang memerintahkan membaca bismillah itu lemah ketika berwudu. Oleh karena itu, dan ini salah satu pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Oleh karenanya, ketika kita berwudu, apa yang harus dilakukan? Ya berwudu saja. Karena tidak mesti semua ibadah itu harus dimulai dengan bismillah. Termasuk misalnya ketika azan, apakah Anda memulai membaca bismillah? Tentu tidak. Ketika Anda bertakbiratul ihram hendak salat, apakah Anda memulai membaca bismillah? Tentu jawabannya tidak. Sehingga tidak mesti setiap ibadah yang kita mulai itu harus membaca bismillah, ya. Maka harus dilihat dalilnya. Ya, disesuaikan dengan dalil. Kalau ada dalilnya kita baca, kalau tidak ada dalilnya maka kita tidak memulai dengan bismillah. Kemudian masalah soal yang kedua adalah masalah perkataan atau ungkapan seorang suami kepada istri. Ya, misalnya saya ceraikan kamu, apakah ini jatuh talak atau tidak? Jawabannya adalah, pertama, ungkapan ancaman seperti saya ceraikan kamu ya, ungkapan ancaman semacam ini, maka ini tidak jatuh talak. Ya, ini tidak jatuh talak. Atau ungkapan permisalan, ya, saya ceraikan kamu, tapi maksudnya bukan mentalak, maka tidak jatuh talak dalam kondisi semacam ini. Wallahu taala alam. Syukran barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Yanti di Sumatera Barat, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya, Ustaz. Dari Ahmad di Kabupaten Aceh Tamiang. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ana adalah seorang lelaki yang sudah berumur namun belum juga mendapatkan jodoh. Dan di samping itu Ana harus berjuang untuk hidup menafkahi keluarga karena Ana adalah tulang punggung keluarga. Dan seiring berjalannya waktu, semua adik Ana sudah menikah dan mempunyai keturunan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah boleh Ana merantau meninggalkan ibu demi mendapatkan jodoh dan rezeki? Karena di kampung Ana ini sendiri disebutkan sudah buntu rezeki dan jodoh katanya Ustaz. Apakah Ana berdosa jika demikian? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, seorang muslim harus yakin bahwasanya rezekinya, ajalnya, bahagia dan sengsaranya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, telah ditulis ya, rezeki dan ajalnya ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis ketika seorang itu ditiupkan ruh di dalam perut ibunya, maka ditulis rezekinya, ajalnya, jodohnya, bahagianya dan sengsaranya. Oleh pertama ya, semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah boleh seseorang keluar dalam
mencari jodoh, dalam mencari pasangan hidup, keluar dari daerahnya, itu tentu insya Allah boleh, tidak ada masalah. Ya, tentu itu boleh, tidak ada masalah. Taib. Apakah dia berdosa kalau seandainya dia tinggalkan, tidak memberikan nafkah kepada orang tuanya, misalnya kepada adiknya? Maka kalau seandainya Anda ketika keluar tersebut, kemudian Anda meninggalkan memberikan nafkah kepada ibu, istri, atau kepada ibu, saudara Anda atau saudari Anda, maka jangan Anda keluar dari daerah Anda, ya. Kalau seandainya itu menterlantarkan dari tidak memberikan nafkah. Terus bagaimana Ustadz? Saya ingin mencari jodoh. Maka insya Allah, ya, seseorang, ya, dengan dia berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda ketika Anda berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada saudara dan saudari, insya Allah Allah mudahkan urusan Anda. Tinggal manusia itu bersabar, ya, bersabar terhadap ujian tersebut. Dan sabar itu tentu tidak ada batasannya, tidak sehari, 2 hari, tidak setahun, 2 tahun, bisa jadi bertahun-tahun, ya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam. Beliau ditimpa berbagai macam ujian, ya, diambil nyawa anaknya semuanya, diambil hartanya, kemudian ditimpakan penyakit beliau, kemudian istrinya pun meninggalkan beliau, ya. Di saat demikian Nabi Ayub berdoa kepada wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kata Allah ketika Ayub, ya, berdoa kepada Tuhannya, ya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa musibah, wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan penyayang dari penyayang, ya, orang yang maha penyayang. Maka dikatakan oleh para ulama sejarah bahwasanya Nabi Ayub ditimpa penyakit demikian kurang lebih 17 tahun. Lihat, 17 tahun baru datang solusi, ya, jalan keluar bagi Nabi Ayub alaihissalam. Maka wajar saja orang-orang seperti kita misalnya setahun 2 tahun kok belum ada solusi, maka bersabar. Maka pastilah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah. Maka orang yang bertakwa kepada Allah, ya, pastilah Allah mudahkan semua urusannya, termasuk di dalam urusan mencari jodoh, termasuk di dalam urusan mencari pasangan. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan semuanya. Oleh karena itu nasihat saya, pertama Anda bersabar, kemudian berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakini rezeki Anda, ajal Anda, bahagia Anda, sengsara Anda, dan jodoh Anda telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah kalau seandainya Anda keluar dari daerah tersebut, dari kota Anda tersebut, dan bisa mentelantarkan orang tua Anda, bisa mentelantarkan saudara dan saudari Anda, maka jangan keluar. Maka bersabar di daerah tersebut, kemudian sambil ikhtiar yang maksimal, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan Anda dalam mencari jodoh. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, syukron, jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita angkat pertanyaan berikutnya via telepon di kesempatan kali ini, telepon ketiga. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan jika terkait dengan safar. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Indri. Ya. Ibu Indri, mohon maaf, bisa dikecilkan saja suara televisinya? Oh ya. Nah, dikecilkan dahulu, boleh. Jika terkait dengan safar, kalau sebentar. Jika terkait dengan safar, Ustadz, kalau kita hendak berpergian dengan safar, tetapi misalnya itu rumah kita juga yang ada di kampung gitu loh, Ustadz. Halo?
Iya. Iya, silakan. Jadi misalnya kita tinggal di Jakarta, terus kita punya rumah di kampung di Jawa Tengah, jarak mungkin kurang lebih 200 km lebih. Ketika bersafar, apakah kita boleh mengqashar atau bagaimana ya Ustadz? Apakah itu kategori bermukim atau kita bersafar, misalnya kita pergi kurang dari 4 hari, tidak ada tujuan bermukim, misalnya hanya bersilaturahmi di kampung, kemudian kita pulang lagi karena kita menetap bersama suami di Jakarta, kayak gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Jadi hanya menanyakan bahwa seandainya itu juga kebetulan rumah saya juga yang ada di kampung gitu. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khairan. Ya. Ya, terima kasih Ibu Indri di Jakarta. Silakan Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah ya apakah seseorang yang memiliki dua tempat, misalnya seperti yang beliau contohkan, beliau ikut sama suami di Jakarta dan aslinya rumah beliau di Jawa Tengah ya. Kemudian ketika beliau kembali ke kampung asal beliau, pertama apakah dikatakan safar ataukah tidak? Soal yang kedua, berapa lama batasan seseorang itu dia boleh menjamak dan mengqashar salatnya ketika dia kembali ke kampung halamannya, dan seperti apa kaidahnya? Mungkin semacam itu yang beliau ingin tanyakan. Yang pertama adalah kalau kita kalau ibu tadi ikut sama suami dan sudah bertempat tinggal di Jakarta ya, dan pulang kampung itu sekali-kali saja dalam setahun dan aslinya sudah menetap di Jakarta, maka ketika pergi ke kampung tersebut seperti di Jawa Tengah tadi, maka itu dihukumi seorang musafir. Karena Anda telah melakukan safar walaupun asalnya itu kampung halaman kita, tetapi itu sudah kita tinggalkan dan kita tidak menetap di sana lagi, maka itu dikatakan kita adalah seorang musafir. Berbeda halnya kalau seandainya kitanya itu meninggalkan karena ada hajah, ada keperluan. Contoh, saya ya berasal dari Jawa Tengah misalnya, kemudian ada keperluan kerja atau ada keperluan belajar sehingga saya pergi ke luar negeri atau pergi ke tempat tertentu. Tetapi kalau sudah selesai saya kembali lagi ke tempat asal saya, maka tempat asal saya itu tetap itu adalah tempat saya ya, sedangkan saya bekerja di sana itulah tempat safar saya, tetapi saya dihukumi di sana sebagai seorang mukim. Maka kalau kita sudah meninggalkan tempat asal kita dan kita sudah berdiam diri di Jakarta ikut suami, maka ketika kita pulang ke sana kita dihukumi adalah seorang yang musafir. Taib. Berapa hari, berapa lama seorang musafir itu boleh dia menjamak dan mengqashar? Apakah harus diniatkan untuk safar ataukah sekedar misalnya silaturahim sebentar, apakah itu juga dikatakan seorang musafir atau gimana? Maka selama Anda keluar dari Jakarta menuju tempat tersebut dan jaraknya di jarak safar, maka Anda dihukumi seorang musafir. Dan ulama berselisih berapa lama batasan seorang musafir menjamak dan mengqashar salatnya. Ada banyak pendapat di dalam masalah ini. Ya, ada banyak pendapat di dalam masalah ini. Tetapi ahlul ilm sepakat selama dia tidak tahu berapa lama dia di tempat tersebut, selama dia tidak tahu berapa lama dia di tempat tersebut, misalnya pergi dari Jakarta ke Jawa Tengah tadi, kemudian dia tidak tahu berapa lama dia berada di Jawa Tengah tersebut, bisa jadi 3 hari, bisa jadi 4 hari, bisa jadi 5 hari, tidak ada kepastian, maka selama itu pula dia boleh menjamak dan mengqashar. Ulama sepakat masalah ini. Kalau orang tidak tahu berapa lama dia berada di tempat tersebut, tidak tahu, dia tidak ada kepastian, maka ahlul ilm, kebanyakan ulama sepakat masalah ini, boleh dia menjamak dan mengqashar selama dia tidak tahu. Nah, tetapi kalau seandainya dia tahu ya berapa hari berada di tempat tersebut, disinilah terjadi khilaf di kalangan ahlul ilm. Sebagian ulama mengatakan 4 hari ya, 4 hari 4 malam. Ada yang mengatakan 17 hari dan seterusnya. Yang paling pendek adalah mengatakan adalah 20 ya, atau 4 hari atau 4 hari 4 malam. Sebagian ahlul ilm mengatakan demikian, dan ini terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Maka insyaallah selama ya, kalau Anda mengambil pendapat ini, selama Anda masih 4 hari misalnya atau kurang dari 4 hari, maka insya Allah selama itu boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Tetapi perlu diingat
seorang yang seorang yang musafir, walaupun dia boleh menjamak dalam khusus sholatnya, khusus bagi pria, tetap dia diwajibkan menghadiri sholat berjamaah ketika dia bisa memungkinkan untuk melaksanakan sholat berjamaah, karena berjamaah itu tidak jatuh dalam kondisi safar. Ketika kita safar, tidak jatuh kondisi sholat berjamaah, tidak gugur. Maka kalau memungkinkan dia untuk berjamaah di waktu safarnya, maka dia harus berjamaah. Adapun kaum wanita, maka silahkan dia menjamak dan mengqashar sholatnya. Adapun kaum pria, kalau dia memungkinkan untuk sholat berjamaah, maka dia harus sholat berjamaah walaupun dia adalah seorang musafir. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, nah, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ibu Indri di Jakarta, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz. Ini dari Muhammad Gufron di Jakarta Timur. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukum membatalkan puasa sunnah ketika ada saudara atau teman atau keluarga yang mengajak makan, baik mereka tahu kalau kita sedang puasa atau tidak? Karena Ana pernah mendengar termasuk ria, barang siapa tidak beramal karena takut disangka ria oleh manusia. Namun di lain sisi Ana pernah juga mendengar kisah ulama atau sahabat yang membatalkan puasa karena ingin menyembunyikan amalnya tersebut. Mohon penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama dulu, hukum membatalkan puasa sunnah, apa hukumnya? Ulama berselisih apakah ibadah sunnah itu boleh dibatalkan ataukah tidak. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Tetapi yang rajih insyaallah adalah boleh seseorang membatalkan amalan atau ibadah sunnah. Kemudian yang kedua adalah ketika kita diundang sesuatu, misalnya diundang ke walimah, diundang atau ada tamu yang datang, sedangkan kita dalam kondisi berpuasa, apakah kita batalkan puasa kita agar kita tidak orang agar tidak tahu ibadah kita, agar kita tidak riya, misalnya takut riya kalau seandainya orang tahu ibadah kita, maka ini sebetulnya keliru. Karena kalau seandainya alasannya dia takut riya akhirnya dia batalkan, maka ini keliru. Maka ini adalah bagian dari riya, bagian dari riya. Terus bagaimana? Caranya adalah kalau seandainya Anda ingin puasa, maka sempurnakan puasa tersebut. Bilang kepada tamu Anda, mohon maaf saya nggak bisa makan, saya lagi puasa. Kemudian Anda doakan dia. Anda doakan dia karena sudah menawari Anda makanan, menawari Anda minuman, Anda doakan. Tapi kalau seandainya Anda ingin membatalkan, ingin makan, ya monggo silahkan. Karena takut misalnya tamu ini tersinggung kalau kita tolak, atau dia sedih kalau kita tolak, maka kita makan dan minum. Ya, kalau seandainya dia tersinggung. Tapi kalau seandainya dia tidak tersinggung, biasa saja, maka kita sempurnakan ibadah kita semacam itu. Jadi keliru orang membatalkan puasa karena takut riya. Enggak, jangan dibatalkan. Kalau Anda membatalkan bukan itu alasannya, tetapi alasannya semata-mata kalau seandainya ditolak adalah yang mengundang ini sakit hati, bersedih, maka itulah alasannya. Adapun karena alasan riya, maka ini tidak benar, ini keliru. Bahkan itu bagian dari riya. Wallahu taala alam. Masya Allah, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam, azani Allah wa yakum. Demikian live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bacakan di lain kesempatan insyaallah taala. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. sudah bersuci atau berwudu. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Dengan suami